Mereka yang pertama kali melihat pergi sampai ke kubur itu, pintu kubur telah terbuka, batu itu telah terguling, ada kain kapan dan kain peluh. Yesusnya tidak ada, berarti tidak ada satu orang pun melihat. Lalu bagaimana hari ini gereja, hari ini kita satu persatu orang-orang percaya mengaku Yesus itu bangkit. Tidak ada penjelasan yang sangat ilmiah untuk meyakinkan saudara bahwa Yesus memang bangkit hari itu. Lalu di mana kekuatannya? Kekuatannya ada pada berdiam diri dan merenungkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa memang Yesus bangkit. Pak Pendeta tambah sedikit, dia pun tambah itu, saudara lihat, mereka belum mengerti Alkitab mau isinya tentang kebangkitan, bahwa anak manusia itu akan menderita, mati, tapi akan dibangkitkan. Nanti waktu berdiam diri dulu baru mereka merenungkan satu persatu. Oh, dia pernah bilang dia akan menderita, dia omong 4 kali, tapi akan bangkit. Setelah mereka duduk hitung semua betul, apalagi ketika dia datang dan berjumpa dengan mereka. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu hari ini, di ibadah Paskah, tema kita adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Pembacaannya itu ada 2 bagian. Pertama dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan nanti yang kedua ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 24 sampai 29. Sejemput jemaat berdiri. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian
Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, shalom. Selamat pagi. Selamat Paskah. Bagaimana kabar? Ada baik-baik kok? Tadi malam tidur jam berapa? Ada yang tidak sempat tidur kok? Aman toh? Mantap. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah damai sejahtera Kristus dalam keluarga. Diharapkan setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, benar-benar damai sejahtera Kristus itu ada di tengah-tengah keluarga. Bahwa kebangkitan Kristus itu betul-betul nyata dan nampak di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga menjadi fokus sekarang. Kenapa? Karena banyak keluarga sementara tidak aman. Banyak keluarga sekedar karena mereka pernah menikah dan tinggal bersama-sama. Relasi bermasalah. Suami istri, orang tua anak, kakak adik, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu. Itu masih yang inti-inti ini, belum yang cadangan-cadangan. Itu tambah masalah. Saudara-saudara, karena itu maka yang paling pertama saya mau ajak kita untuk memahami, kalau tema kita bilang damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, maka apa arti damai sejahtera? Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, itu namanya damai sejahtera. Yang menarik adalah untuk mendatangkan kebaikan itu tidak semua enak, tidak semua baik. Kalau kita sakit, obat itu kan tidak semua manis toh. Ada obat yang pahit, bahkan pahit sekali. Untuk kesembuhan kadang-kadang kita harus disuntik. Ada orang badan besar bagus-bagus, takut itu jarum kecil itu. Tapi apa? Untuk penyembuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Dalam rumah tangga itu seringkali orang tua mesti marah anak-anak, marah. Walaupun anak-anak tidak suka, tapi orang tua marah. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang ada suami mesti marah dia pu istri. Pernah aku tidak? Kenapa dia? Pernah. Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang ada istri marah suami terus-terus. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Papa, stop. Kok hanya stop? Untuk mendatangkan kebaikan toh. Kadang-kadang orang tua tuh kena marah dari anak-anak. Saya suka bilang kan anak-anak tuh marah, dia bisa banting pintu, tidak mau makan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, karena itu saudara-saudara, menjadi penting bagi kita. Kedua, kalau pengertian damai sejahtera macam begitu, dia punya dasarnya itu adalah supaya kita menjadi selamat. Tuhan mesti berkorban, mati bagi kita. Dia ditangkap, disiksa, dihina, dipukul, disalibkan sampai mati untuk mendatangkan damai sejahtera atas kita. Untuk mendatangkan kebaikan itu damai sejahtera. Harganya mahal betul. Tapi yang kedua, kalau pengertian damai sejahtera itu demikian, lalu
Di manakah Tuhan menempatkan damai sejahtera itu? Di mana? Apa Tuhan menempatkan damai sejahtera itu di satu rumah yang bagus sekali dengan harga mahal? Tidak juga, tidak. Ada orang rumah bagus tapi tidak damai. Tuhan menempatkan damai sejahtera di mobil yang bagus. Tidak, itu tambahan-tambahan saja. Di mana damai sejahtera itu Tuhan taruh? Tuhan taruh damai sejahtera di dalam hati kita. Di dalam hidup kita itulah Tuhan menaruh damai sejahtera, dan tiap orang mesti memeriksa apakah di dalam hatinya, di dalam hidupnya ada damai sejahtera itu atau tidak. Kenapa Tuhan taruh di sini? Damai sejahtera kita tidak boleh tergantung pada sesuatu yang ada di luar kita. Tuhan ada di dalam kita, dan damai sejahtera itu mesti ada di dalam kita, tidak tergantung di luar. Saudara tidak boleh kehilangan damai sejahtera karena hal-hal yang dari luar, apalagi hal-hal itu receh sekali. Tidak boleh menghilangkan damai sejahtera. Contoh, di kampung-kampung itu ada pasar mingguan. Kayak di TTS itu, nah hari Senin pasar Batu Putih, hari Selasa pasar Wenlasi, hari Rabu pasar Niki-Niki, hari Kamis pasar Kapan. Beta kepung hafal lagi. Di kesempatan hari pasar itu, ada ibu-ibu beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Nah ini baju merah, rok hijau, sendal kuning ini mau pakai pimana supaya orang bisa lihat. Tempat supaya ada sedikit pengakuan dan orang lihat itu gereja. Nanti semua suada baru dia muncul. Baju merah, rok, sendal. Ketika saudara lihat itu ibu pakai baju merah, rok hijau, sendal kuning, saudara pun perasaan ke mana? Apa saudara bikin perempuan pakai tabrak? Saudara harus kehilangan damai sejahtera hanya karena orang pakai pakaian baju merah, rok hijau, sendal kuning? Tidak boleh. Dia mau pakai di atas kotak-kotak, di bawah garis-garis, terus kos kaki bunga-bunga juga kasih tinggal. Kita jangan kehilangan ini damai sejahtera karena Tuhan taruh di sini. Jadi dalam gereja ini kan betul saling memperhatikan satu dari lain. Nah, begitu di dalam sini. Saudara bisa perhatikan sekarang. Ternyata damai sejahtera Tuhan taruh di sini. Baik, saudara-saudara. Lalu kita membaca teks ini. Dua pembacaan yang menarik untuk kita renungkan berkaitan dengan tema kita tentang damai sejahtera dalam keluarga, damai sejahtera Kristus. Apa itu saudara-saudara? Waktu itu pagi sekali. Pembacaan tadi bilang hari masih gelap. Dulu sudah ada listrik atau belum? Belum. Sekarang Maria keluar pagi-pagi buta itu, hari masih gelap, dia berjalan menuju kuburan. Orang-orang bilang di kuburan itu banyak setan. Betul? Betul? Tidak. Di kuburan itu banyak mayat, ya, tapi belum tentu banyak setan. Setan itu ada di banyak tempat. Di rumah ada kok tidak? Siapa dia? Di jalan ada setan kok tidak? Di sekolah? Di toko? Di gereja? Siapa? Sekarang dia mengalahkan ketakutannya, dia pergi ke kuburan. Situasinya tidak lagi aman. Kenapa saudara? Tuhan Yesus baru beberapa hari lalu dibunuh. Mereka dalam keadaan kacau balau, pikiran mereka kacau balau oleh karena kesengsaraan Yesus sampai pada pembunuhan itu. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, para murid dan orang-orang yang dekat dengan Yesus itu seperti anak ayam yang kehilangan induk. Mereka kehilangan harap. Mereka kacau, mereka takut. Kalau sampai ada orang mengaku dekat dengan Yesus, dia punya hidup akan bermasalah. Dan Maria
coba untuk mengalahkan itu, pergi ke sana. Pertanyaannya adalah, kenapa Maria melakukan itu? Jawabannya adalah, Maria Magdalena menurut Lukas pasal 8, dialah perempuan yang pernah kerasukan 7 roh jahat dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Berdasarkan pengalaman perjumpaan dan penyembuhan oleh Yesus itu, tidak ada yang lebih menakutkan. Tidak ada yang bisa menahan dia untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Tidak ada. Pengalaman perjumpaan itu mengalahkan seluruh ketakutan dia, dan sekarang dia pergi berjumpa dengan Yesus. Sebegitu pentingnya pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Dan karena itu di Paskah kali ini, mestinya tiap-tiap orang merenungkan lagi, apakah dia punya pengalaman perjumpaan dengan Yesus atau tidak. Saudara, pengalaman perjumpaan itu harus ada waktu kita berdiam diri, kita merenungkan. Kita baca firman, berdoa, tenang, bayang. Kenapa? Tidak ada orang melihat bagaimana proses Tuhan Yesus bangkit. Tidak ada. Mereka yang pertama kali melihat pergi sampai ke kubur itu, pintu kubur telah terbuka, batu itu telah terguling, ada kain kapan dan kain peluh. Yesusnya tidak ada, berarti tidak ada satu orang pun melihat. Lalu bagaimana hari ini gereja, hari ini kita satu persatu orang-orang percaya mengaku Yesus itu bangkit. Tidak ada penjelasan yang sangat ilmiah untuk meyakinkan saudara bahwa Yesus memang bangkit hari itu. Lalu di mana kekuatannya? Kekuatannya ada pada berdiam diri dan merenungkan baik-baik, untuk meyakinkan bahwa memang Yesus bangkit. Pak Pendeta tambah sedikit, dia pun tambah itu, saudara lihat, mereka belum mengerti Alkitab mau isinya tentang kebangkitan, bahwa anak manusia itu akan menderita, mati, tapi akan dibangkitkan. Nanti waktu berdiam diri dulu baru mereka merenungkan satu persatu. Oh, dia pernah bilang dia akan menderita, dia omong 4 kali, tapi akan bangkit. Setelah mereka duduk hitung semua, betul, apalagi ketika dia datang dan berjumpa dengan mereka. Pengakuan itu, ya, Yesus bangkit. Bagaimana sekarang kita bisa ada waktu merenungkan? Kau baca firman tidak pernah, berdoa bersama-sama juga tidak pernah. Bagaimana kita merenungkan Yesus bangkit? Baca firman tidak, merenungkan tidak, doa sama-sama tidak. Itu belum tambah dengan pergi gereja juga tidak. Saudara-saudara, dalam masa raya Paskah ini, mulai dari penderitaan, masa sengsara sampai pada kebangkitan, saya berkhotbah di banyak tempat. Saya lihat sebagaimana kita yang ada di sini, banyak yang bikin ini apa, bikin salib toh. Wih, di sini salib, di situ salib. Bagus, ekspresinya mantap, bagus. Ada kubur terbuka, bagus. Tapi saya bilang saudara harus merenungkan dengan baik. Ada yang sampai bikin lomba salib. Oh, bagus. Tapi dia bikin itu salib ada mabok, dengan cita-cita juara. Itu bahaya itu. Tidak ada waktu untuk merenung. Waktu-waktu ini dipakai sebagai waktu senang-senang, waktu pesta, waktu tampil. Lalu bagaimana kita punya keyakinan bahwa Kristus bangkit? Perjumpaan itu yang menjadi sangat istimewa. Lalu apa hubungannya dengan keluarga? Yang paling standar yang saudara sering dengar adalah
Kalau seorang suami berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pasti dia dekat dengan istrinya, dengan keluarganya. Kalau istri itu berjumpa dengan Yesus, dia dekat dengan suaminya. Kalau orang tua punya pengalaman dengan Tuhan, dia pasti dekat dengan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya punya pengalaman dengan Tuhan, maka dia pasti baik dengan orang tuanya. Sekarang menjadi penting bagi kita, saudara, bahwa ternyata yang paling penting itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Makasih. Saudara, saudara menikah, kita ini menikah. Banyak yang menikah itu, kan ini bukan zaman dulu toh, kalau ada jodoh-jodoh itu zaman Datu Meringgi dulu tuh. Sekarang ini kan orang basuka, nanti dong kenal dulu di Instagram, itu mulai membangun apa sampai menikah. Kita tanya, cinta dia? Iya. Yang suami cinta istri? Iya. Yang istri cinta suami? Iya. Coba tunjukkan bagaimana yang kau mencintai. Pak, karena beta mencintai, beta urus dia, beta kasih perhatian dia. Beta cemburu kalau dia omong pelan-pelan, dia orang lain bilang halo. Beta cemburu. Itu bukti. Oke. Kalau memang engkau mencintai, kamu dua saling mencintai, kenapa Alkitab tidak menyatakan bahwa suami istri punya rasa cinta itu yang dijadikan dasar dalam rumah tangga? Kenapa bukan itu yang jadi dasar? Yang menjadi dasar dalam rumah tangga adalah kasih Kristus. Karena di dalam kasih Kristus itu ada penerimaan. Kan kita ini tidak sempurna. Coba siapa yang sempurna coba? Tidak sempurna. Kita bukan nikah dia pun baik, atau kita menikah juga dan dia pun tidak baik. Saya tanya pasangan-pasangan nikah, saya bilang, suka ini perempuan? Iya. Suka dia pu apa? Dia pu hati. Oh, dia pu kaki tidak? Suka juga bapak. Oh, saya kira hanya suka hati. Engkau suka bagian mana? Ujung kaki sampai ujung kepala. Mantap. Tapi engkau harus ingat, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu ada dalam perut itu ada tai. Kotor. Bagaimana kita akan menerima yang baik saja, yang tidak baik kita tidak terima. Tanpa penerimaan tidak bisa. Kasih Kristus harus menjadi dasar. Karena kita akan menemukan pasangan pun kekurangan. Kalau kita tidak hati-hati, kita hanya bicara tentang kekurangan-kekurangan. Orang pergi di rumah tempat kami tinggal itu, dong lihat, ini pendeta Yandi, ini bapak dulu. Maksud apa tanya begitu? Ini Pak Pendeta dulu kok beda sekali dengan sekarang. Saya bilang, dulu itu saya menyamar. Saudara, setiap pasangan anggota dalam rumah itu ada kekurangan. Kalau tanpa penerimaan tidak bisa. Kasih Kristus menjadi dasar. Kedua, dalam kasih Kristus itu ada pengampunan. Rumah tangga tanpa pengampunan tuh, ada suami yang tukang bikin jengkel. 1 minggu itu 7 hari, dia bikin jengkel 6,5 hari. Tanpa pengampunan tidak bisa. Ada istri yang tukang bikin jengkel. Bahkan bilang, sayang data sini, sabar teh masih jawab orang pe WA di grup. Itu grup sudah lebih penting lah dari ini grup keluarga ini. Jengkel. Ada anak-anak tukang bikin jengkel. Kita panggil dia Simon. Dia diam. Simon! Ini anak yang jangan bikin kita emosi baru mau perjamuan bosong. Memang tanpa pengampunan tidak bisa. Kalau andalkan kita pun cinta, sugugur lama. Untuk kasih Kristus. 3, dalam kasih Kristus itu ada pengorbanan. Berkorban Bapak. Yesus berkorban, bahkan berkorban sampai mati.
Bayangkan kalau rumah tangga tanpa pengorbanan. Bebotun jengkel toh. Ini suami dong, ini biar dong pembadan bagus-bagus, dong gym dong mantap. Pulang sebentar dari sini mau nonton, dia bilang, sayang, tolong ambil remote doh. Di mana? Ini setengah meter. Itu kalau tanpa pengorbanan kita bilang, belum tangan supatra. Kan akhirnya emosi toh. Kasih Kristus yang bikin. Nah, sekarang bagaimana kasih Kristus menjadi dasar kalau kita tidak berjumpa dengan Dia, supaya kemudian mendasarkan Dia dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena hidup akan terus pengalaman perjumpaan. Karena itu saudara-saudara, lihat kok ajak suami dong ikut paduan suara, kok pakai baju putih begitu. Suruh istri, kan biasa kita kan cuma menyanyi sendiri di rumah toh. Kayak mau mandi pagi, itu ikut menyanyi. Supaya dalam dia pun pelayanan itu dia, oh betul Kristus. Supaya itu. Kedua, Maria sesampai duluan. Batu kubur sudah terguling, pintu itu sudah terbuka, tapi Yesus tidak ada. Dia balik pulang begini, dia kasih tahu, mayat Tuhan sudah diambil orang dan kita tidak tahu Tuhan diletakkan di mana. Saudara, dia betul overprotective terhadap Tuhan Yesus. Dia tidak mau mayat Tuhan Yesus itu kenapa-kenapa lah. Dia kepingin jaga sekali, tapi hari ini dia tidak berdaya karena mayat Yesus itu sudah tidak ada. Dia pergi sampaikan. Saudara, kan saya pernah bilang pertanyaan ini pada saudara, apakah mayat Tuhan Yesus itu hilang, dicuri orang? Apakah memang begitu? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Yesus bangkit, tapi Maria yang tadi sudah punya pengalaman dengan Yesus masih punya pernyataan yang luar biasa ini. Mayat Yesus dicuri, diambil orang. Kenapa? Jawabannya hanya dua. Satu, karena dia belum pastikan dia suami. Informasinya itu dia belum konfirmasi sana sini, dia suami kesimpulan. Kedua, ini harusnya yang pertama, dia lupa pada janji Tuhan. Dia lupa pada janji Tuhan. Kalau dua hal ini terlupakan, lupa pada janji Tuhan dan sekaligus belum mengkonfirmasi omong, jadinya orang akan omong sembarang. Kesimpulan menjadi sembarang. Berkali-kali saya bilang kepada jemaat di sini, Tuhan menciptakan manusia itu berapa mata? Berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Supaya lihat dua kali, dengar dua kali, omong satu kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong satu kali. Jangan tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia pemulut 7. Pastikan baik-baik. Apalagi kalau dalam semua itu dia lupa kepada janji Tuhan. Janji Tuhan bagi rumah tangga, hendaklah kamu berkasih-kasihan karena Tuhan lebih dahulu ngasih. Janji Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan karena. Nah kalau itu semua sudah dilupakan, damai sejahtera mana yang mau ada dalam rumah tangga? Saudara, kita hidup suami istri dalam rumah ini memang butuh konfirmasi. Kalau tidak dapat konfirmasi baik itu tambah marah terus. Pasti marah. Rasa curiga terlalu tinggi. Kalau tidak konfirmasi, mesti omong ini. Kita ini lihat foto, kita pun pikiran kemana-mana. Lihat foto yang sebenarnya foto saja. Ayo kita bisa.
Ada suami yang curiga sama dia pu istri. Ada istri yang curiga terus dia pu suami. Mau ke mana? Damai sejahtera itu ada. Hei, kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, kan pastikan kita tidak bakalai-bakalai itu di rumah toh. Tuhan Yesus ada tinggal di rumah, jadi suami mau tempelin dia pu istri. Sayang untuk baik kok Tuhan Yesus ada. Kau sonel lupa. Istri mau maki suami lebih untung baik Tuhan Yesus ada. Kalau tidak papa suka nak maki. Ini kalau Tuhan ada tinggal sama-sama dengan kita di dalam rumah toh. Nah tapi lebih dari itu, kita butuh memastikan sesuatu. Suami harus pastikan sesuatu, istri pastikan sesuatu, anak-anak pastikan sesuatu, orang tua pastikan sesuatu. Supaya damai itu ada. Kalau tidak kita yang tidak damai. Siapa di antara kita yang kalau dia tidak kena pukul, kalau dia kena pukul terus di rumah dia rasa damai. Bangun tidur juga dia bilang, bapak, ini hari papa belum tampeleng mama, tolong dulu. Siapa berani? Atau suami mana yang bangun tidur bilang, mama, ingat tuh ini hari belum ada kata berkait untuk bapak. Wih, ini rumah tangga apa ini? Pastikan bahwa semua baik-baik. Jadi, tapi biasa kita memastikan ini, pastikan dengan cara yang tidak baik. Pastikan untuk baik dengan cara yang tidak baik. Suami baru sampai di sana, mana HP? Sini. Baru dia pucara lihat begini. Mama kenapa? Asma. Oh mau baik-baik toh. Oh mau baik-baik. Semua rumah tangga ini ada masalah. Tidak ada satu rumah tangga tidak ada masalah. Tapi dia soal itu di cara kita omong. Bapak-bapak, mama-mama don jo omong sedikit dengan anak, om sedikit suami istri toh. Gombal-gombal sedikit justru apa-apa. Mama bikin teh do sayang. Am tua bikin es teh bolo. Papa tahu teh manis pas kosonde. Mama ini teh mau manis kosonde, dia tidak lebih indah dari mama pu senyum. Mam tuh ini kalimat di bapak su pintar Ada piomon di perempuan siapa lah. Itu tambah masalah. Jadi kita lolos dari satu pindah satu, tapi itu memang butuh. Tadi yang sudah jumpa dengan Tuhan, kotong lebih pastikan. Jangan saudara tahu. Teorinya tuh kalau rumah tangga baik, gereja baik, dunia baik. Nah bagaimana kalau kita hidup penuh kecurigaan? Saya hidup penuh curiga. Bisa. Ketiga, setelah dapat berita itu, Petrus dan murid yang lain itu lari. Murid yang lain itu dia punya nama Yohanes. Dan dua lari. Lari pergi ke kubur itu. Yohanes lari lebih cepat. Oh memang masuk akal kok Yohanes muda nah. Masuk akal. Tapi rasa ingin tahu mereka terhadap keadaan di kubur itu bukanlah sebuah perlombaan. Bukan perlombaan. Mereka rindu untuk melihat, masing-masing punya kekuatan sendiri untuk berekspresi. Mereka tidak lagi lomba lari untuk berjumpa atau siapa yang memenangkan di situ, tidak. Dengan kekuatan yang ada pada mereka, mereka masing-masing mau coba pergi ke tempat itu. Tidak ada percakapan di antara mereka tentang siapa menang atas lomba lari itu. Saya dengar dari beberapa orang yang pulang dari ziarah di Israel. Orang bercerita tentang naik di atas gunung apa lagi? Sinai. Ada yang bilang ke saya, Bapak, beta naik sampai atas. Ya muda-muda don takut. Mama, kita pi di sana itu bukan pi lomba panjat tebing. Kita bukan pi lomba siapa yang juara satu, bukan. Kita pergi itu untuk merenungkan, bukan lomba. Mama kalau mau untuk juara satu, lebih baik mama bergabung dengan tim panjat tebing Indonesia.
Kok kita kok bertarung ya? Kok kita sepertinya ingin memenangkan apa begitu? Ada orang mungkin muda, tapi dia tidak kuat karena sudah 14 hari dia tidak tidur. Dia punya masalah, dia pusing. Mama kebetulan minum obat tidur jadi agak semangat bisa naik. Masing-masing kita dengan keadaan kita. Tapi kita semua dalam keadaan kita layak untuk pergi ke kubur itu dan melihat. Semua kita layak. Tidak ada satu orang pun yang tidak layak pergi ke situ. Dalam keadaan seperti apapun semua orang layak. Saudara, kalau itu kita tarik lurus dalam rumah kita, semua orang harus layak. Tidak ada perlombaan dalam rumah. Yang ada di dalam rumah itu adalah sebuah pelayanan. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua. Tidak hitung-hitung sebagai sebuah perlombaan. Bayangkan kalau istri bilang kepada suami, coba papa jadi saya, coba. Bagaimana mau? Bayangkan kalau Ibu Manobe bilang, coba papa jadi saya. Nah kalau pendeta Yandi jadi Ibu Manobe jadi siapa? Kalau ternyata ibu-ibu itu bekerja sedikit lebih banyak, jangan untuk dibandingkan, jangan. Kalau suami harus berjuang, jangan untuk dibandingkan. Mama yang tiap hari hanya korek kukusa, jangan. Beta baca kok di banyak trek-trek besar yang ekspedisi don tulis di belakang, tulis bilang begini, jangan kau tanya apaku di jalan kok, apa kok, karena itu Nelson yang tahu itu kalimat bet lupa itu bilang apa, makanya bet susah di jalan dusun usah tahu, yang penting lu terima beta pun kehadiran dan senyum, bukan untuk dibandingkan. Misalnya suami security, terus dia bilang mama coba jadi beta, mam tua tiap malam pi jaga malam. Tidak usah. Kita jaga tuh ada pergumulan, ada orang pancuri, musim hujan begini ada lintah masuk, ada nyamuk, ada banyak hal. Tapi masa kita pergi ketemu istri, mama cuma mama jadi lintah, kalau mama lihat lintah, kan tidak mungkin begitu. Berhenti sudah berlomba, apalagi bicara tentang pendapatan. Suami ada gaji, istri ada gaji, terus dong bertaruh siapa pun lebih besar. Pendapatan hanya begitu gaya. Anak dong bilang, omong apa ini? Ini lo pun bapak, pernah beli kes kamu apa hanya mama yang kasihanin anak sudah peracun di sini. Karena kita bertanding. Suami istri sudah bertanding, sudah berusaha memenangkan sesuatu. Yang kita omong itu semua untuk yang baik, yang membawa damai sejahtera bagi rumah. Saudara, memang rumah ini mesti jadi satu perhatian yang serius, karena kita jarang bersama-sama di rumah. Saya bayangkan kadang-kadang kita keluar pagi keluar jam 9 pagi, kadang-kadang yang suami belum bangun, pulang jam 6 sore. Baku dapat siapa di antara kita yang bercerita dari jam 6 sore sampai setengah 3 pagi baru mama tidur sayang. Paling butuh sama-sama itu berapa menit, seberapa jam kapan butuh doa sama-sama, kapan butuh menyanyi sama-sama, kapan butuh baca firman sama-sama. Akhirnya pembentukan anak-anak kan lihat dari botol, oh ternyata berumah tangga nih begini. Dorang melanjutkan lagi yang padahal dorang akan hidup lagi di dalam zaman yang di depan kita. Tidak ada pertarungan. Kalau sampai ada perlombaan di rumah, lomba siapa bangun paling pagi, itu ekspresi. Jangan bikin seolah-olah bangun paling pagi itu juara satu, jadiin malam dia sun tidur.
Baru dong bangun bilang, hore jam 4. Paling pagi terus dia bilang, Papa tidak tidur. Memenang. Itu tinggal 3 hari Papa begitu langsung UGD. Hanya karena mau memenangkan pertarungan. Keempat, Thomas. Saudara, ini kalau dengar nama Thomas, apa yang ada di otak? Paling pertama apa yang ada di otak? Thomas, orang yang tidak percaya kalau belum melihat. Ya, kalau kita bilang, woi ini adik, woi Pak Pendeta, beta ini Thomas, beta Thomas. Kalau belum lihat, beta san percaya. Suami bilang, saya terlalu mencintai istri. Pendeta, beta ini Thomas. Lama-lama Thomas itu seperti tokoh antagonis betul. Yang teringat, yang terekam di kita punya pikiran itu adalah dia yang tidak percaya kalau belum melihat. Itu yang terekam di sini. Sementara kita lupa sebuah pernyataan Thomas yang luar biasa. Di ayat 28 Thomas mengatakan ini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pernyataan yang begitu luar biasa dan tidak main-main. Ini pengakuan dari seseorang yang sangat teliti terhadap iman percayanya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Situasi yang berat itu ditentukan dengan sebuah keyakinan dan pengakuan percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena pengakuan itu akan mendorong dia akan menjadi seorang pekabar Injil dimanapun Tuhan akan utus dia pergi ke sana. Tetapi kenapa oleh banyak orang yang terekam adalah ketidakpercayaannya. Saudara, dalam rumah itu memang kalau yang kita rekam itu yang tidak baik, selamanya itu orang tidak baik. Kalau yang kita isi di sini dia pun tidak baik, semua selamanya dia tidak baik. Dari mimbar Agape saya pernah berkhotbah ketika seorang ibu bilang, Pak Pendeta, saya kok susah sekali mengampuni saya suami. Iya memang pasti ibu susah, karena yang ibu ingat itu dia pun tidak baik. Semua yang ibu ingat, nah bagaimana mau mengampuni? Seolah-olah dua ketidakbaikan dia itu semua menjadikan dia manusia paling tidak baik. Kalau kita berpikir dia tidak baik dan dia berpikir kita tidak baik, itu rumah akan baik-baik saja. Rekonsiliasi hanya akan terjadi kalau semua pihak merasa ada kesalahan. Kalau saya ketemu Kak Edwin di jalan, boton dua sonde batogor, kami dua tidak bertegur. Terus beta dalam hati bilang, lu siapa? Kak Edwin bilang, kalau lu siapa? Menurut saudara kami dua bisa berdamai atau tidak? Tidak. Tapi kalau ketemu kami dua tidak bertegur, terus beta di jalan berpikir begini, tidak tahu beta salah apa kok Kak Edwin tidak togor beta ya. Kak Edwin juga pikir, beta salah apa kok pendeta tidak togor beta. Kira-kira kami dua bisa damai kok tidak? Kenapa bisa? Karena sama-sama rasa salah. Biasa tidak selesai-selesai itu kan semua rasa benar. Nah. Istri rasa benar, anak rasa benar, ini belum tambah mama mantu juga rasa benar. Tetangga sebelah rasa benar, boto mati. Nah kalau terasa, oh beta juga pasti ada kesalahan. Keadaan ini mungkin karena beta juga. Kalau orang rasa salah itu dia akan datang, dia bisa beta minta maaf minta. Kita suami istri saya ini mau minta maaf pun susah. Rasa seperti harga diri kita hilang kalau minta maaf di istri. Minta maaf di suami kita rasa pun susah. Di suami istri saya tidak pernah minta maaf. Tapi dia bikin cita-cita.
ingin memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Hai, Indonesia mana? Kalau kita saling merendahkan diri, kita bilang minta maaf. Wih, memang sakit juga waktu kita minta maaf. Lu tahu lu pesan, lu tahu. Lu baru mangai, saudara jam pikir kalau minta maaf itu petir kilat itu pun sambaran su habis. Belum. Dia masih tambah sedikit. Berpikir bosan su agak tinggi sedikit, su besar sedikit, su. Ingat bosan semua itu ada di tangan. Mama lapas begini kamu. Kayak kita ke sumpah adat. Rendahkan kita pu hati sedikit minta maaf. Ini domba kalai tapi tetap sama-sama hidup satu rumah. Istri tetap siap makan minum, tapi dia hanya WA. So ada makanan tuh. Mbak tua jawab yang beta mau download. Coba setengah buang gitu HP, kau bilang masa kau sayang, mantu bilang lama insutannya di lupung kepala ini. Bah omong toko minta maaf. Kita ini terlalu jaga kita pu harga diri itu sampai terlalu tinggi, sampai melebihi Kristus yang ditinggikan. Tuh suami istri, papa, mama, de anak-anak dong, satu bisa minta maaf dan satu minta maaf. Karena pasti saudara, tidak ada orang yang ditugaskan khusus memuaskan kita pun perasaan. Kita manusia ini kan tinggal satu rumah itu naik turun. Ini hari kalau terlalu, ini hari dia agak baik, dia pembangun pagi dia, halo salam semua, apa kabar? Aduh cantik-cantik, aduh mantap, selamat Paskah. Ini hari dia ada baik. Belum tentu besok. Ini malam tidur mungkin pengaruh efek vaksin atau apa begitu. Bangun tidur dia begini. Woi, botol togor juga tembiskan aja. Betul tenang. Merendahkan diri, merendahkan kau tempuh hati toh. Sulama kita tidak saling memaafkan. Sulama kita tidak saling mengampuni. Karena yang kita rekam itu di sini hanya yang tidak baik. Kita lupa sebuah pengakuan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau kita langsung geser itu sedikit di dalam rumah, kita bilang engkaulah suamiku, engkaulah istriku. Yang suami bilang engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Engkau pun tulang itu, saya pun tulang. Engkau pun daging itu, saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau senang, saya ikut senang. Wih, pasti mam tua langsung bilang beta pu suami. Tahu belajar dari siapa. Kan itu enak tuh dalam rumah. Ada orang nih yang domba marah memang son bapuku. Don son akan puku istri, son akan puku suami mah. Don diam sah. Diam ada yang 3 hari, 6 hari itu hanya. Saudara saya mau kasih tahu saudara, diam itu menjengkelkan. Kita omong ke dia, itu kayak mau pi ame sambal kau taruh di depan mata supaya omong keluar. Kita kalau marah tapi makan kok nggak mari sudah. Itu kayak hati tidak enak. Mari semua yang mengaku percaya pada Tuhan ini supaya damai Kristus itu tinggal dalam keluarga. Rendahkan hati, ingat yang baik. Ada banyak yang tidak baik memang, tapi mundur satu langkah sedikit. Ingat yang baik. Ingat yang baik. Kakak adik jambak lain, ingat yang dulu bottom baik-baik waktu kita kecil. Wih, kecil tuh enak tuh di kampung dulu. Kami masih kecil di kampung ini, saya senang. Bakalai dengan kakak, woi diam sedikit. Lu kecil anak juga angkamu kamu lawan kakak. Pas panggil makan, kami punya beberapa kebiasaan. Saya berharap kalau saudara ada juga nanti bercerita sendiri, jangan cerita di sini. Satu, kalau ada mama goreng kasih kita telur, maka beta makan duluan dia pun nasi.
kasih tinggal telur terakhir. Kakak-kakak su habis semua, baru tinggal bepum, baru bikin jengkel. Itu hati ke Karmana, kerindu itulah. Sekarang berani bikin kakak dong begitu, telur satu sebagai BP ame seterak buang di lupu kepala berduta. Wih, apalagi foto sunika ini, wih itu bisa begitu. Itu tingkat ketersinggungan naik 1 meter. Waktu kecil. Boton dulu masih kecil itu kedua. Pas mama bagi makan, mama beda apa dia pun nasi kara, nasi angus. Itu ke sama-sama nama nasi, maka yang nasi angus ke lebih enak kan. Sekarang berani kasih suami nasi angus. Beta kerja setengah mati untuk dapat nasi angus. Oh, betul bakal lain di rumah. Nah, ingat yang baik-baik, ingat yang baik-baik. Kita pun dandanan ini sebaik, semua sebaik. Ingat. Tapi kita butuh hati yang baik juga, yang menilai dengan baik. Saudara-saudara, selamat merayakan Paskah ya bagi kita. Paskah kali ini harus menjadi sesuatu yang mendorong seluruh keluarga, masing-masing pribadi, untuk menyatakan damai sejahtera dimanapun kita berada. Supaya kehadiran kita sungguh-sungguh akan menjadi berkat di rumah, di gereja, atau dimanapun kita berada. Ambil waktu teduh beberapa saat ini. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan, dan ada satu video ini kita ikuti sebelum kita berdoa mengakhiri pemberitaan firman hari ini. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.